Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya di sini menggunakan device HP dikarenakan saya tidak mendapat pinjaman laptop. Jadi mohon dimaklumi kalau penjelasannya sedikit tidak sulit dipahami begitu. Oke, yang pertama, nama saya Gilang Arif Afrizda dari NIM 1011240400021 dari kelas CE 0701. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang sudah saya pelajari di semester 1. Yang pertama ada muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat fisik atau suatu benda yang menyebabkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak saat berada dalam medan listrik. Muatan listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu muatan positif, seperti muatan pada proton, muatan negatif, seperti muatan pada elektron. Rumus hukum Coulomb adalah F sama dengan K sama Q1 di Q1 dikali Q2 per R. Dengan keterangan F adalah gaya listrik, Newton, N, Q1 dan Q2 adalah besar muatan Coulomb, C, R adalah jarak kedua antar muatan, meter, K adalah konstanta Coulomb. Jadi misal K sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9, nm kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya adalah materi mengenai medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah wilayah di sekitar muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik. Dengan kata lain, medan listrik menggambarkan pengaruh sebuah muatan listrik terhadap ruang di sekitarnya. Rumus medan listrik oleh muatan titik adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dengan keterangan E adalah besar muatan listrik, N per C, Q adalah yang menghasilkan medan, dalam kurung C, R adalah jarak muatan ke titik pengamatan M, K adalah konstanta Coulomb. Materi 3 yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss adalah salah satu hukum dasar elektromagnetisme yang menyatakan bahwa jumlah total garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup disebut flux listrik sebanding dengan jumlah muatan total yang berada di dalam permukaan tersebut. Yang selanjutnya adalah potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik persatuan muatan di suatu titik dalam medan listrik. Potensial menunjukkan ketinggian energi listrik suatu titik. Rumus potensial listrik adalah, bentar saya mencoba untuk memakai papan tulis ya Pak. Wah, jika pakai papan tulis ini kameranya tidak kelihatan Pak jika memakai HP, jadi mohon maaf. Untuk rumus potensial listrik oleh muatan titik adalah V sama dengan K dikali Q per R. Dengan keterangan V ini adalah potensial listrik, volt, Q adalah muatan sumber, Coulomb, R adalah jarak dari muatan titik ke pengamatan M, dan K di sini adalah konstanta Coulomb, seperti itu. Jadi ini adalah rumus potensial listrik oleh muatan titik. Menghapusnya. Sebentar Pak. Gimana ini? Yang selanjutnya adalah materi mengenai kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu benda, biasanya kapasitor, untuk menyimpan muatan listrik
pada benda potensial tertentu. Rumus kapasitansi sendiri adalah, bentar saya pakai papan tulis lagi. Rumus kapasitansi adalah C sama dengan Q per V. Ini Q ya Pak, Q. Dengan keterangan C adalah kapasitansi, entah itu Farad atau Fahrenheit. Q ini adalah muatan listrik yang disimpan, misal Celsius. V adalah potensial antar dua pelat V. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya total yang bekerja pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet dan medan magnet atau medan listrik atau medan magnet sebenarnya. Mohon maaf, Pak. Gaya ini merupakan kombinasi dari gaya listrik akibat medan listrik, gaya magnetik akibat medan magnet. Untuk rumusnya sendiri adalah, sebentar, F arahnya ke samping sama dengan Q E ke samping. Ini gimana cara? Oh, E plus Hi V arahnya ke samping dikali B. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Q sama dengan sebentar. F sama dengan Q E tambah QV dikali B. Dengan keterangan F-nya adalah gaya Lorentz, Q-nya adalah muatan listrik, E-nya adalah medan listrik, N itu derajat, V adalah kecepatan muatan, dan B yang ini adalah medan magnet, Tesla, biasanya digambarkan T. Dan X-nya adalah perkalian silang vektor atau cross. Selanjutnya, materi berikutnya adalah hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart adalah hukum elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana medan magnet ditimbulkan oleh arus listrik. Bunyi hukum Biot-Savart sendiri adalah setiap elemen kecil kawat berarus akan menghasilkan medan magnet di titik tertentu yang sebanding dengan kuat arus dan panjang elemen tersebut, serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari elemen tersebut. Yang ke-8, materi ke-8 adalah medan magnet. Hukum Ampere adalah hukum dalam elektromagnetisme yang menyatakan hubungan antara medan magnet dan arus listrik yang mengalir di sekitarnya. Bunyi hukum Ampere sendiri adalah sirkulasi medan magnet di sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan total arus listrik yang menembus permukaan tersebut. Untuk materi selanjutnya adalah GGL. GGL adalah GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. GGL induksi adalah tegangan benda potensial yang muncul akibat perubahan medan magnet di sekitar konduktor. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum Faraday, induksi elektromagnetik. Yang ke-10 adalah induktansi, adalah kemampuan suatu rangkaian terutama kumparan untuk menimbulkan GGL induksi saat arus berubah. Jika arus dalam kumparan berubah, maka medan magnetnya juga berubah, memicu GGL induksi sendiri, self induction, atau biasa disebut self induction begitu ya. Saya kurang paham Pak sebenarnya. Berikutnya ada rangkaian RLC. Jadi apa itu rangkaian RLC? Ini sudah pernah dilakukan juga percobaan rangkaian RLC ini waktu praktikum fisika 2 Pak. Jadi baru saja. Jadi
Rangkaian RLC sendiri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu R atau resistor atau hambatan, L atau induktor atau kumparan atau induktansi, C adalah kapasitor atau kapasitansi. Ketiganya bisa disusun seri atau paralel dan digunakan dalam banyak aplikasi seperti filter, frekuensi, radio, dan osilator. Seperti itu. Terima kasih. Saya sudah menjelaskan materinya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasannya yang kurang dapat dimengerti. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.